Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayahnya, istiqomahan ya dalam menuntut ilmu, dan beberapa manfaat atau salah satu dari faedah kita menuntut ilmu, mengulang-ulang ilmu ya, yang pertama adalah mengingatkan kepada kita apa yang telah kita lupa. Yang namanya manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahallul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan manusia, sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi setiap mukmin. Jadi apabila seseorang ketika diingatkan, ketika ia melakukan kesalahan, ia diingatkan, kemudian dia marah, kemudian dia tersinggung, berarti kita harus introspeksi diri. Ya. Yang pertama, bisa jadi cara kita ketika menasihatkan itu salah, atau dalam waktu yang tidak tepat. Yang kedua, ya, bisa jadi yang kita nasihati tersebut ia tidak bisa menerimanya. Ya, mungkin dikarenakan hatinya lagi nggak pas, atau ia mungkin keimanannya lagi turun. Oleh karenanya Allah mengatakan wa dzakir, ingatkan, fa inna dzikra, sesungguhnya pengingat itu tanfa'ul mu'min, bermanfaat bagi seorang yang beriman. Jadi apabila seorang yang beriman diingatkan oleh seseorang, ia akan menerima apabila itu hak. Ya. Misalnya, apabila seorang mengetahui dia beriman, ia mengetahui bahwasanya hukum ini haram, oh ini tidak boleh macamnya haram. Ya, kalau dia itu imannya lagi kuat, ya, atau Allah kehendaki taufik atau hidayahnya, maka ia akan segera menerima. Ya, apabila ia itu imannya lagi turun, atau ia tidak dikehendaki taufik dari Allah, maka ia akan menolaknya, dan menolak kebenaran merupakan salah satu dari pengertian kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian, faedah dari menuntut ilmu, dari majelis ilmu adalah meluruskan apa yang sudah mulai bengkok dari kita. Jadi seandainya orang merasa sudah bertobat, sudah hijrah, ya, ketika ia berniat untuk hijrah, berazam untuk hijrah, tapi dia jauh dari majelis ilmu, dia hijrahnya tidak tahu hijrah kemana. Ya, bisa jadi malah terombang-ambing dia. Tapi kalau orang yang berniat hijrah dari suatu kemaksiatan menuju ketaatan, maka dia harus dekat dengan ahli ilmu. Ia harus sering apa? Bermajelis ilmu. Mengapa? Karena bisa jadi ketika iman kita turun, ketika kita hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan naikkan iman kita. Ya. Ada sebuah kisah. Ada seorang musisi band, ya. Sekarang gemar artis-artis itu gemar hijrah, ya. Gemar, alhamdulillah. Tapi mereka hijrahnya beda-beda. Ada yang hijrah yang mengikuti sunnah, ada yang justru hijrah semakin jauh dari sunnah. Wal'iyadzubillah. Ini adalah salah satu musisi band. Ya, dia umrah. Misalnya dia umrah,
Kemudian dia iseng-iseng lewat di Masjid Nabawi. Habis sholat iseng-iseng. Kok ini di Masjid Nabawi ada kajian berbahasa Indonesia. Iseng-iseng dia, Pak. Iseng-iseng duduk di situ. Nah, ketika dia iseng-iseng, dia itu mendengarkan beberapa ceramah ya, beberapa menit lah, gitu. Ya, biidznillah hidayah menyapa Allah menyapa hidayah, Allah menyapa dirinya dengan hidayahnya. Ya, dan sekarang masya Allah beliau, ya, tidak saya sebut namanya. Nah, ya, masya Allah ya, satu majelis ilmu, ya, bisa mendatangkan ribuan kita semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kalau kita sudah mulai malas, paksa diri kita untuk hadir di majelis ilmu, terutama membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, ya, dan targhib wa tarhib, ya, motivasi dan ancaman, ya, atau membahas masalah dosa-dosa besar. Ya, karena kita terkadang tidak menyadari bahwasanya perbuatan kita dosa, tapi ternyata kita melakukannya. Kan seperti itu. Nah, saat ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu babul farahi, bab bergembira. Loh, kok bisa bergembira jadi dosa besar? Ya. Baik, kita baca matanya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fi ahlihi masrura. Bahwasanya ia dahulu ketika di dunia bersama keluarganya masrura, bersenang-senang. Ayat ini berkaitan dengan, diawali dengan fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, dengan di balik punggungnya, ya, dari belakang, fasawfa yad'u thubura, ya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dengan pemeriksaan yang sulit, ya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, ya, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya, ya, ia bergembira bersama keluarganya. Wa qaulullahi ta'ala, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala, ini mengisahkan, yang tadi mengisahkan tentang orang-orang penduduk neraka, yang ini mengisahkan tentang orang-orang penduduk surga. Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dahulu kami ketika di dunia dan bersama keluarga kami termasuk orang-orang yang takut, ya, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ayat ini diawali dengan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan penuh kenikmatan, dan terus menyebutkan kenikmatan surga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, dan sebagian dari mereka bertanya, ya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi, dan tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan, ya, seluruh pintu. Maksudnya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari mana-mana rezekinya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sampai apabila mereka bergembira terhadap apa yang mereka diberikan kepada mereka, akhadnahum, kami ambil dari mereka, baghtatan, secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, sedangkan mereka itu apa? Mublisun, yaitu apa? Mublis. Bentar. Fa idzahum mublisun, apa mublis? Tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak salah. Mublisun, fa idzahum mublisun. Dalam surat Al-An'am, fa idzahum mublisun. Nah, sebentar. Dalam surat Al-An'am di juz 7 halaman 11 ini kalau salah. Surat Al-An'am ayat berapa? 44.
Nah, fa idahum mublisun. Baik. Nah, dia tidak maka ketika itu mereka terdiam ya dan putus asa ya. Nah, mublis artinya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita baca. Ya, babul farah. Ya, bab tentang al-farah. Apa itu al-farah? Huwa surur, yaitu bergembira. Wa huwa ala qismaini, yang mana gembira itu ada dua. Farhun mahmudun wa farhun madmum. Bergembira yang terpuji dan bergembira yang tercela. Wal farhul mahmud, adapun bergembira yang terpuji, huwal farhu bi ni'matillahi wa bi fadlihi. Ia bergembira dengan nikmat-nikmat Allah dan keutamaannya. Wa yadkhulu fihi al farhu bil ilm wa bil Qur'an wal Islam wa ghairiha. Dan termasuk di sini adalah ya, yang terpuji adalah bergembira karena kita mendapatkan ilmu, karena kita ya menghafal Al-Quran misalnya, karena kita beragama Islam atau sejenisnya, ya. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Ya, yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Ya, apabila kita mendapatkan harta yang banyak, ya, kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita keluasan rezeki yang banyak, ya, atau harta yang banyak. Ya, apabila kita bisa menggunakan harta tersebut di jalan Allah, maka patut kita bergembira. Ya, maka kita wajib untuk senang. Karena apa? Ketika Allah memberikan kita kenikmatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya karunia-Nya, kita bisa mengantarkan, kita bisa memanfaatkan dengan karunia tersebut untuk akhirat, untuk jalan Allah. Ya. Misalkan ketika kita diberi keluasan rezeki oleh Allah, kita infakkan harta kita, misalkan untuk masjid atau membiayai anak sekolah atau yang lainnya, maka kita patut bergembira. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sallaina mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan mendapatkan hidayah, kita enggak akan sholat, dan kita enggak akan bisa bersedekah. Karena kita dikasihi Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, dan kita bisa bersedekah. Begitulah, maka kita harus bergembira. Ya, mengapa? Karena hidayah menyapa kita. Tapi, ya, bismillah. Apabila kita semakin Allah Subhanahu wa taala beri keluasan rezeki, ya, dan semakin jauh kita dari agama Allah, hati-hati. Ya, bisa jadi kita masuk ayat dalam surat Al-An'am tadi. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki dari segala sesuatu. Ya, hatta kemudian idza farihu bima utu, apabila mereka bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Ya, kami ambil secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa dan berputus asa. Ya. Kalau seandainya seseorang misalkan dikasih Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, kemudian ia menjadi kikir seperti Qarun. Ketika Qarun ditanya, ya, la tafrah, kamu jangan bergembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Maksudnya bergembira dengan hartanya, dan ia enggak mau berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya, Qarun, kamu itu jangan sombong seperti ini dan seperti itu. Apa yang dikatakan Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi ini itu karena apa? Karena ilmu yang aku dapatkan. Ya, karena aku pintar dagang, karena aku pintar usaha. Ya, dia menghilangkan, ya, sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita lanjutkan. Ya. Fal farhu bil Islam wa bil ilmi wa fi fadlihi wa ni'amihi huwa al farhul masyru' wal mahmud. Bergembira dengan Islam, yaitu kita Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kita Islam, kita diberi ilmu, kita diberi karunia dari nikmat-nikmatnya. Ya, huwal farhul masyru' wal mahmud. Itu merupakan kebahagiaan atau gembira yang disyariatkan dan terpuji. Li'annahu dalilun ala mahabbatil khair. Dikarenakan itu adalah tanda bahwasanya ia mencintai kebaikan. Ya. Berbeda dengan orang yang hatinya ada hasad. Ketika seseorang itu mendapatkan nikmat, ia benci. Ia ingin orang tersebut tidak mendapatkan nikmat. Contoh, ya, apabila seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan ia nikmat, yaitu misalkan dia bisa membuka taklim yang banyak misalnya, atau dia bisa memiliki santri yang banyak misalkan. Kemudian sama-sama biasanya hasad itu hasadnya dokter kepada dokter, hasadnya pedagang kepada pedagang, ya, hasadnya dai kepada dai dan sejenisnya. Ya, ketika orang memiliki taklim yang banyak, dia dihasati, itu begini dan begitu, ya, hati-hati di sini, ya. Jadi dia tidak ingin orang yang lain mendapatkan nikmat melebihi nikmatnya. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Misalkan, oh masya Allah sekolah ini muridnya banyak, sekolah ini muridnya sedikit. Kita nggak boleh hasad. Ya, yang sedikit nggak boleh hasad kepada yang banyak. Justru kita harusnya bersyukur. Mengapa? Karena dakwah kita dibantu oleh mereka. Ya, misal seperti di sekolah kita yang daftar sekitar ratusan, ya, 120 lebih yang daftar. Sedangkan kelas per angkatan kita terima hanya 40. Kalau seandainya kita hasati mereka, ya, terus yang 80 ini kemana? Kan gitu. Ya, yang 80 ini kemana ini? Harusnya kita tambah senang. Semakin banyak lembaga pendidikan, harusnya kita tambah senang. Bismillah. Ya, harusnya tambah senang. Kenapa? Berarti kita saling bahu membahu dalam fastabiqu al-khairat, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ya, sama misalkan di sini, ya, masya Allah GPI, misal contoh ya, di GPI masya Allah kajiannya rame, masya Allah, ya, terus tiba-tiba ada masjid baru misalkan, atau masjid lama, kajiannya tambah rame, ya, kajiannya bareng, terus ini kok sepi, terus di masjid yang lama itu tambah rame, itu karang lo gini-gini, sudah mulai hasad. Ini jangan seperti ini, ya, jangan kita seperti ini. Mengapa? Karena kata dalam suatu hadis diriwayatkan, innal hasada yudhibu al-hasanat, ya, yuhrikul hasanat atau yudhibul hasanat. Sesungguhnya hasad itu akan menghilangkan kebaikan, ya, akan menghilangkan kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa ammal farhul madmum, adapun gembira yang tercela, ya, wa huwal farhu bid dunya min ajali ma fiha min al maladzati wasyahawat, yaitu bergembira dengan kehidupan dunia, ya, yang di dalamnya terdapat kelezatan-kelezatan dan syahwat, ya. Wa mithlu hadza al farhul madmum, seperti ini adalah gembira yang tercela, li'annahu yahmilul mar'a 'alal asyar wal batar, karena yang demikian ini akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan sombong, ya. Jadi misalkan Allah Subhanahu, ingat ikhwan, dunia itu bukan tolak ukur Allah cinta kepada kita, ya. Dunia bukan tolak ukur Allah cinta kepada kita. Bahkan dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, ya. Adapun manusia biasanya kalau diuji dengan kenikmatan, dimuliakan, ia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun orang yang diuji, ya, dengan kemiskinan, ya, dengan kekurangan, dengan musibah, fayaqulu Rabbi ahanan, ia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, enggak ngono.
Kalla, enggak seperti itu. Ya, jadi kaya miskin bukan tolak ukur keimanan seseorang. Ya, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekayaan, ada kalanya orang diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kemiskinan. Mana yang utama? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Antum orang kaya bersyukur, bila antum sini ya. Kalau anak bilang miskin bersabar, anak orang miskin saya. Enggak. Maksudnya apa? Ya, kata Imam Ibnu Abil Is, Ibnu Abdissalam dalam kitab Syarah Thahawiyah, tidak ada yang lebih utama dari mereka berdua. Mana yang lebih utama? Atqakum, yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Kalau kita katakan miskin yang bersabar lebih utama, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama tidak lebih utama dari sahabat yang kaya. Ya. Saya tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin atau kaya? Beliau hidupnya miskin, Pak. Pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, hal lana ta'am? Apakah kita punya makanan hari ini? Ya, pernah kan Rasulullah bertanya seperti itu kepada Aisyah? Enggak ada Rasulullah. Taib, fa ini shaim. Kalau kita aku puasa. Pernahkah kita seperti itu? Ya, di rumah suatu hari kita enggak ada makanan. Enggak pernah. Rasulullah pernah. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah kelaparan sehingga batu diikat ditaruh di perutnya buat ganjel. Ya, buat ganjel. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia miskin beliau. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan surga, ya, bahwa penduduk surga paling banyak adalah orang-orang miskin. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, ya. Orang miskin rata-rata orang miskin itu butuh. Ketika orang diuji dengan kekurangan, ia akan apa? Sering berdoa kepada Allah, meminta, mengadu, mengeluh, dan itu Allah cinta. Ya, ketika kita tertimpa musibah, kita nangis-nangis di hadapan Allah. Bangun malam, ya. Ketika naudzubillah min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita. Ketika anak kita diuji dengan kesakitan, opname, kita bangun jam 3. Ya, berdoa, ya Allah sembuhkanlah, lama enggak sembuh-sembuh. Kita berdoa kepada Allah dengan merintih, dan itu Allah suka. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan, anak dikasih sehat, keluarga sehat, harta melimpah, dan yang lainnya, kita lupa merintih kepada Allah. Kita lupa merintih. Kita sudah cukup berdoa, ya zikir aja, habis sholat zikir, sholat sunnah sudah, tapi kita enggak pernah merintih kepadanya. Mengapa? Karena kita bingung apa yang kita rintihkan, kan gitu. Ya, kita bingung apa yang kita rintihkan. Ya Allah, berikan aku kan, sudah kaya, kan gitu. Ya Allah, berikan aku begini, sudah dikasih sama Allah. Ya, nah, sehingga dengan kenikmatan tersebut menjadikan kita lupa dari kenikmatan yang Allah Subhanahu, dari sang pemberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, kita lanjutkan. Kama hasala liqarun alladhi a'tahu Allah minal mal asy-syai' al-katsir. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan Qarun, ya, harta yang sangat banyak. Ya, faqala lahu qaumuh. Karena Qarun ini pelit ya. Kaumnya dia mengatakan la tafrah. Jangan kamu bergembira. Ai la tafrah farhal bay. Maksudnya jangan kamu bergembira dengan kedurhakaan. Wala tabtar bima anta fihi minal mal, dan jangan sombong kamu itu, ya, terhadap harta yang kamu miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang bergembira. Maksudnya bergembira di sini bergembira yang tidak syar'i tadi, yang mazmum. Ya, dia senang dengan kehidupan dunianya, tapi dia melupakan akhiratnya. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan antum kelapangan, harta, rumah ada 1 2 3. Mobil, ya, mereknya apa mereknya? Alphard dan yang lain, Masya Allah. Semuanya Allah berikan kepada antum. Apabila antum bisa memanfaatkan uang ini, rezeki yang Allah berikan, misal masjid butuh dana 60 juta untuk sarana dan prasarana, mic dan yang lain. Ada uangku tabungan ada 5M, ya. Tinggal kasih 60 juta, transfer, selesai, tutup, close. Ini itu. Ya, ini yang seperti ini antum kaya terpuji.
Ya, senang dengan harta antum, terpuji. Mengapa? Karena antum bisa bisa memanfaatkan harta antum di jalan Allah. Ya, ada seorang sahabat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la yakfini illa bikatsir. Ya Allah, enggak cukup ya bagiku kecuali banyak. Ya, doanya gitu. Ya Allah, enggak cukup bagiku kecuali banyak. Ya, dia berdoa kepada Allah untuk dikasih harta yang banyak. Mengapa? Hobinya sedekah, Pak. Ketika dapat harta langsung dibuang. Langsung disedekahkan. Sama Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada suatu kisah antara Abdurrahman bin Auf dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang muhajirin ya. Dia itu Mus'ab bin Umair, anak orang terpandang dia. Orang kaya dia. Ketika hijrah bersama Nabi SAW, ya, diembargo sama orang tuanya. Ya, tidak dikasih harta sama sekali. Miskin hidup ketika dan ia termasuk ahlu suffah. Tinggalnya di masjid, di emperan masjid dia. Mus'ab bin Umair. Sampai beliau wafat pun ketika perang, ya. Mus'ab bin Umair itu dalam keadaan miskin. Ya, jadi kita jangan berharap ketika meninggalkan sesuatu yang haram, misalkan kita kerja di instansi ribawi, kita punya harta banyak, kita kalau saya hijrah, nanti anak istri saya makan apa, saya begini, di masyarakat terpandang sekarang kok nanti menjadi tertutup dan seterusnya. Sudah, kalau antum memang niat hijrah, ya, kalau kita memang niat hijrah, jangan berharap kaya atau balik modal. Sudah, berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu pahala dan surganya. Ya, seperti Mus'ab bin Umair tadi, seorang anak orang yang terpandang, dan orang yang kaya, mati dalam keadaan miskin. Ketika Ketika hijrah. Ya, ketika hijrah. Nah, Mus'ab bin Umair. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah." Ya, dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu ad-dar al-akhirah, yaitu surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Kita harus kerja. Kerja. Tidak dipungkiri. Ya, bukan seorang yang munafik ya, orang yang butuh dengan harta. Ya. Misalkan kita mau sholat gak punya harta, bisa kita sholat? Sedangkan sholat itu membutuhkan pakaian yang tertutup. Ya, misalkan kita gak punya pakaian, kita butuh harta untuk membeli apa? Untuk membeli pakaian, untuk beli mukena. Ya. Kita ingin misalkan beribadah setiap harinya, kita juga butuh energi untuk beli makanan. Ya. Anak kita sekolah juga butuh biaya untuk sekolahnya. Tidak dipungkiri semua orang membutuhkan harta dunia. Makanya Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya. Nah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, maksudnya di sini adalah gunakan hartamu yang telah Allah berikan kepadamu dari harta yang melimpah itu atau nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, misalkan bayangkan ya, antum pernah mendengar hadis ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan sesuatu seperti pelakunya. Pernah mendengar hadis itu? Nah, misalkan antum punya mobil, harusnya antum berebut mengantarkan anak-anak itu ke pondok. Ya, mengapa? Bayangkan kalau seandainya mereka itu datang ke pondok, kan berarti antum menunjukkan jalan, mengantarnya. Wasilah. Ya. Antum enggak biayai, cuma ngantar saja. Tapi ketika dia sampai di pondok, dan ia belajar dengan tekun, antum mendapatkan pahala terus menerus. Mengapa? Datangnya dia di pondok sebab apa? Antum di situ. Ya, oleh karena dulu pada daurah doa
tahun 2019 bersama Syekh Ziyad Al-Abbadi hafizahullah dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di Batu. Itu banyak teman-teman itu yang mengantarkan para ustadz-ustadz ya yang menjemput di Juanda ya untuk mengantarkan ke Batu. Ya, ada Bang Muh, tahu Bang Muh? Pernah dengar Bang Muh? Sudah wafat beliau ya? Sudah sakit beliau. Oh masih benar ya. Syafahullah. Nah, Bang Muh ini ya, beliau itu mencarterkan beberapa mobil untuk Malang Surabaya terus. Untuk kurang ada dai datang Surabaya ambil, antar, balik lagi Surabaya, antar lagi. Gitu terus, Pak. Ya. Pulangnya juga sama. Ya. Kenapa? Mereka tidak ingin kehilangan pahala yang banyak. Kan gitu. Sebabnya dari Juanda ke lokasi ke tempat daurah tersebut itu adalah wasilahnya melalui siapa? Beliau. Ya, kalau seandainya para ustadz mendapatkan ilmu kemudian disampaikan ke mad'unya, ke jamaahnya, ya kan juga mendapatkan pahala kan seperti itu. Ya, seperti ini loh. Nah, baik, kita lanjutkan. Walakinnahu takabbara wa tajabbara. Akan tapi Qarun dia sombong dan angkuh. Wa qala innama utitu hadhil kunuz bita'bi wa bikaddi wa quwwati. Sesungguhnya harta ini aku dapatkan dari capekku, dari jerih payahku, dari kemampuanku dan kekuatanku. Dia meninggalkan ya sang pemberi rizki. Kemudian apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Ya, maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya di dalam bumi. Oleh karena orang yang nemu harta yang melimpah namanya harta karun, hartanya korun. Ya. Karena apa? Dia mati ditenggelamkan di bumi harta-hartanya. Nah, kita lanjutkan. Fala yanbaghi li ahadin an yafraha fi hadhihi al-hayati ad-dunya wa innama yanbaghi lahu an ya'khudha min halaliha wa yatruka haramaha wa yunfiqu mimma a'tahu Allah fi ta'atihi. Hendaklah seseorang tidak bergembira dengan kehidupan dunia ini, ya, dan hendaknya ia menjadikan, ya, sesuatu yang halal-halal saja untuk diambilnya. Wa yatruka haramaha, dan meninggalkan yang haram. Ya, jadi ketika kita mencari rezeki, ingat, ya, kita harus mencari rezeki yang halal. Ya, oleh karena Rasulullah SAW mengatakan doanya gimana? Setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mencari rezeki yang halal. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Dengan rezeki yang halal dan ilmu yang bermanfaat, amal kita diterima. Wa amalan mutaqabbalan. Nah, ya. Nah, wa yunfiqu mimma a'tahu Allah fi ta'atihi, dan hendaklah kita menginfakkan apa yang diberikan Allah kepada kita, ya, dalam ketaatannya. Fala ya'khudh minha li dzatiha faqat wa innama min ajli an yataballagha biha ila daril akhirah. Ya, janganlah kita ambil kelezatannya saja. Ya, hendaklah kita, ya, menjadikan harta yang kita dapatkan itu, yang diberi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan kita ke darul akhirah, ke akhirat. Ya. Sehingga jangan sampai kita masuk dalam ayat yang tadi, ketika kita lupa, kita senang dengan harta dunia ini, Allah matikan kita. Ya. Ya sudah, enggak ada apa-apa lagi sudah kalau kita sudah mati. Ya. Nah. Fa haula'i farihu bima utu wa nasullaha. Ya, yang orang-orang yang ayat yang tadi itu, ya, adalah orang-orang yang bergembira dan terhadap apa yang Allah berikan dan melupakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan apa? Gembira yang tercela. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan.
Wa anna 'alal insani an yabqa ala khaufin min 'adzabillahi walau annahu utiya ad-dunya bihadzafiriha. Ya, hendaklah seseorang itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan dunia dan seisinya. Ya, kita ambil contoh. Fa hadza nabiyullah Daud. Ya, seperti contoh siapa? Nabi Daud. Apa Nabi Daud itu? Seorang raja. Qad ataahu Allahul mulk wal mal. Allah Subhanahu wa taala berikan ia harta, kerajaan dan harta. Ya. Kaya bukan saya katakan kaya dan miskin bukan tolak ukur apa keimanan. Bisa jadi orang kaya lebih beriman daripada orang miskin. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Ya. Wan nubuwata wal khilafah fil ardh. Nabi Daud diberi kenabian dan kepemimpinan di bumi. Wa ma'a hadza kullihi kana yaqumu minal lail. Walaupun begitu, Nabi Daud seorang raja. Hartanya banyak, punya kerajaan, seorang nabi, menjadi pemimpin di bumi, di muka bumi. Ya, beliau apa? Kana yaqumu minal lail. Beliau tetap salat malam. Ya, beliau salat malam. Yanamu nisfahu. Beliau tidur setengah. Ya, setengah malam beliau tidur. Wa yaqumu thulutsahu. Dan beliau bangun untuk salat di sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Dan beliau tidur seperenam. Jadi sebelum subuh itu beliau tidur. Sebelum subuh beliau tidur sebentar. Ya, tapi kalau dirasa ketika kita sebelum subuh tidur terus takutnya keblabasan, maka ahsan kita tidak tidur. Cukup rebahan saja. Di masjid aja ya. Kalau di rumah nanti kebelabasan biasanya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan Nabi Daud sehari puasa dan tidak puasa sehari. Wa kana ya'kulu min kasbi yadihi. Ya, dan Nabi Daud alaihi salatu wasallam walaupun beliau raja, memiliki apa? Kerajaan. Beliau tetap bekerja, tetap makan dengan hasil dari tangannya. Apa pekerjaan Nabi Daud? Apa? Pandai besi. Kalau dikatakan pandai besi ya enggak juga. Ya, beliau itu membuat baju perang dari besi. Kalau pandai kan harus manggil orang. Beliau membuat dari tangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid." Dan kami lembutkan, kami empukkan kata Allah al-hadid besi itu. Jadi misalkan kita Nabi Daud ingin membuat paku, tinggal dipelintir saja sudah jadi paku. Lembut, empuk baginya, kayak seperti malam ya. Nabi Daud, ya. Beliau bekerja dengan itu. Kalau pandai besi kan harus cetah gitu, enggak. Ya, diempukkan oleh Allah Subhanahu wa taala besi di tangan Nabi Daud, ya. Wa yabi'aha. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menjualnya, ya. Fa huwa alaihi salam kana qad sakhkhara ad-dunya lil akhirah. Ya. Bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam beliau menggunakan dunia untuk amalan apa? Akhirat, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Fa haula'i ibtalahumullah bil masaib. Adapun ayat yang mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatana 'alim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Yaitu mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah-musibah. Liyarji'u ila rabbihim. Ya, tujuannya apa? Agar mereka kembali kepada Rabb-nya. Wa yastaghfiru min dzunubihim. Agar mereka meminta ampun dari dosa-dosanya. Falam yatubu ila rabbihim. Sedangkan mereka enggak mau bertobat kepada Rabb-nya. Walam yastami'u ila nusi rusulihim. Dan mereka tidak mau mendengar nasihat dari rasul-rasulnya. Wa qalu hadhil masaibu amrun mu'tad. Ya, musibah ini adalah perkara yang biasa. Ya, siapa yang mengatakan seperti orang wartawan seperti apa musibah adalah kejadian alam, ya, itu tidak boleh ya. Musibah ini adalah perkara yang biasa. Wa qad massa aba'ana ad-dharra'u wal ba'sa wa laysa huwa bisababi dhunubina kama yaqulu ba'dul suhufin al-yawm. Ya, dia mengatakan ya, musibah
dan ujian telah menimpa bapak kami, dan ini bukan disebabkan dosa-dosa kami. Biasa itu musibah, maklumlah kejadian alam. Ya seperti itu. Ya. Inda dzalika istadrajahumullahu bin nisyani falamma asyaru wa bataru akhadhahumullahu bil adabi baghtah. Ya, dan yang demikian ini namanya istidraj. Ya. Ya. Sampai dia itu ketika lupa dengan Allah dan ketika mereka sombong, Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka. Jadi kalau orang jatuh dari tangga yang satu itu sakitnya paling sedang ya, Pak. Tapi kalau sudah jatuh dari tangga yang paling atas apa? Mati bisa jadinya. Nah, baik, mungkin azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya. Anna al-muslim al-mu'min alaihi an yakuna mu'tadilan bi an ya'isha bainal khawfi war raja. Hendaklah seorang muslim dan seorang yang mukmin hendaklah dia berada di tengah-tengah. Ya, ketika hidup antara takut dan berharap. Ya, takut dari azab Allah dan berharap dari rahmat Allah. Ya, orang yang hanya takut kepada azab Allah saja sehingga dia tidak takut, tidak berharap rahmat dari Allah, seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mereka ketika ada pelaku dosa besar, lihat contoh ini, ahli neraka. Ya, mengapa? Karena dia melakukan dosa besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam menurut mereka. Ya. Begitu juga sebaliknya orang-orang Murji'ah. Ya, hanya berdalil dengan ayat-ayat yang sifatnya apa? Ampunan, rahmat, tenang. Ya, kita bermaksiat tidak masalah, Allah Maha Pemaaf. Ya. Jadi kalau orang yang beriman, Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara keduanya. Ya, ia berharap dari rahmat Allah. Ketika ia berharap dari rahmat Allah, dia berharap ampunan Allah. Ya, dan ia takut dari azab Allah. Ya, itu orang Ahlussunnah wal Jamaah selalu berada pada pertengahan dalam semua hal. Ya, dalam semua hal. Nah, fala yakhafu khaufan yuqannituhu min rahmatillah. Ya, ia tidak takut dengan ketakutan yang menyebabkan ia berputus asa dari rahmat Allah. Ya, wala yarju rajaan yu'amminuhu min makrillah. Dan ia tidak berharap kepada Allah ya dengan harapan yang merasa aman dari makarnya Allah. Bal yakunu wasatan bainal khaufi war raja. Dan hendaklah ia berada di pertengahan antara khauf, takut dan berharap. Ya, amma ahlud dhalal fahum ala aqs dzalik. Ya, adapun orang-orang yang sesat mereka berada di lawan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan orang yang munafik, wala'iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau menghilangkan dari diri kita sifat kemunafikan ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan ya, adapun orang munafik ia mengumpulkan antara keburukan dan rasa aman dari makar Allah ya. Orang munafik mengumpulkan keburukan dan rasa aman dari makar Allah. Ya. Dia berbuat buruk dan dia merasa aman, ya, tenang gitu ini ya. Dia berbuat dosa dan dia merasa tenang dari azab Allah. Ini orang munafik. Kata Hasan Al-Basri. Amma salih. Adapun orang yang saleh, ya, yajma'u ihsanan wa khaufan. Ia menggabungkan antara ihsan, berbuat baik, ibadah dan rasa takut. Ya, dan rasa takut. Nah, sebagaimana kemarin pada pertemuan yang lalu kita bahas ya tentang masalah al-qunut min rahmatillah. Nah, ya dari larangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ya kita pernah bahas itu, yang mana orang ketika Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab ini ya kalau enggak salah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha di kitab tauhid ini. Berarti enggak di sini. Ya, itu ketika turun tentang ayat yang berbicara tentang orang-orang yang zalim. Ya, Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang-orang yang beriman namun mereka mencuri dan minum khamr, katanya. Bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka takut dari bersama keluarga kami termasuk orang-orang yang musyfik. Orang-orang yang takut dari azab Allah. Jadi ketika kita bergembira, ya, bergembira yang Allah berikan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Ya, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu bergembiralah kalian. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Adapun dengan nikmat yang diberikan Rabbmu kepadamu, fahaddits, apa? Maka ucapkanlah. Maksudnya apa? Ya, bergembiralah dan bersyukurlah. Ya, ucapkan nikmat Allah itu dengan alhamdulillah. Ya. Jadi kita infakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak Allah berikan taufik kepadanya, ia diberi kenikmatan yang sangat banyak, akan tapi hartanya tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang benar. Contoh, buat foya-foya. Ya, buat tamasya terus-terusan. Ya, tamasya tidak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau terus-terusan menghabiskan uang banyak, ya, misalkan sekali berangkat sudah 5 juta misalkan. Ya, cuman senang-senang sekilas. Ketika ada pembangunan masjid, infak cuman 100.000. Ya gimana? Ya, harusnya setidaknya sebanding. Ya. Nah, ya, sebenarnya nggak masalah tamasya, tapi ya, kita timbang-timbang ya antara infak yang kita keluarkan dan sesuatu yang kita keluarkan untuk mubah. Ya, sesuatu yang kita keluarkan untuk mubah, ya, maka hukumnya mubah saja. Nah, bisa jadi malah kepada tabdzir, ya, mubadzir. Nah, tapi kalau niatnya ingin menyenangkan anak istri misalkan, tapi jangan terus-terusan. Ya, insyaallah akan berbuah apa? Pahala. Allahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada, kita tutup. Nah, enggak ada ya? Alhamdulillah. Karena enggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.